Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang looping atau perulangan dalam bahasa Python. Jadi struktur perulangan atau yang biasa disebut looping itu adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Nah, kapan kita harus menggunakan perulangan? Saya beri contoh sederhana, misalnya begini. Saya disuruh untuk menampilkan output berupa string sistem informasi sebanyak 10 kali. Cara kalau kita nggak tahu materi tentang perulangan, pasti kita membuat perintah print sebanyak 10 kali, misalnya begini. Ini dicetak sebanyak 10 kali. Dan keluarnya 10 kali. Nah, ini kalau yang diminta hanya 10. Bagaimana kalau yang diminta 100, 1000, atau mungkin 100.000? Kita nggak mungkin menulis perintah print ini sebanyak 1000 kali misalnya. Kita nggak mungkin. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ya kita harus menggunakan looping atau perulangan. Jadi dalam bahasa Python sendiri, looping itu ada dua, yaitu looping while dan looping for. Nah, dalam merancang perulangan itu sendiri, kita setidaknya harus mengetahui 3 komponen. Yang pertama adalah kondisi awal, yang kedua kondisi pada saat perulangan, yang ketiga yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Oke, kita masuk ke perulangan pertama, yaitu perulangan while. Untuk formatnya seperti ini: start, while, condition. Nah, di sini adalah blok untuk kita menulis perintah-perintah yang akan diulang. Dan increment ini adalah variabel yang kita pakai untuk menaikkan variabel counter. Jadi di bagian start biasanya berupa perintah inisialisasi variabel counter. Misalnya i sama dengan 0. Di bagian condition terdapat kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Misalnya ini i kurang dari 5. Kemudian perintah increment di dalam blok perulangan yang dipakai untuk menaikkan nilai variabel counter, misalnya dengan i sama dengan i plus 1. Contohnya seperti ini. Saya ingin mencetak string sistem informasi sebanyak 5 kali. Nah, ini i sama dengan 1, ini adalah variabel counternya. Kemudian i kurang dari sama dengan 5, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi. Kemudian saya membuat print sistem informasi. Dan ini i plus sama dengan 1, ini adalah variabel increment. Ini artinya adalah menambah nilai i ditambah 1. Jadi alurnya seperti ini: i sama dengan 1, saya memasukkan nilai 1 ke dalam variabel i. Kemudian while i kurang dari sama dengan 5, ketika i kurang dari sama dengan 5, maka print sistem informasi. Kemudian variabel i ditambah atau diincrement dengan 1. Kemudian kembali lagi,
ke atas, while I kurang dari sama dengan 5. I sekarang nilainya adalah 2 karena ada increment di sini. Jadi I sekarang adalah 2. Kemudian perintah ini dijalankan lagi. Begitu juga seterusnya sampai 5 kali. Nah, salah satu hal yang harus diingat ketika membuat perulangan while adalah nih, jangan lupa membuat perintah increment. Jika tidak, kondisi akhir tidak akan pernah terpenuhi dan perulangan akan berjalan terus-menerus. Istilahnya yaitu infinity loop atau perulangan yang tidak terbatas. Contohnya seperti ini. Ini kita tidak mengincrement variabel I. Jadi kondisi ini akan selalu terpenuhi. I akan selalu bernilai 1. Nah, I kurang dari sama dengan 5, 1 kurang dari sama dengan 5, ini kan selalu terpenuhi. Jadi perintah ini akan dijalankan terus-menerus, nggak akan berhenti. Kita coba seperti ini. Nah, ini dia nggak berhenti ini. Nah, dia nggak bisa berhenti. Jadi ketika kita membuat perulangan while, kita harus membuat perintah increment atau kita harus memastikan bahwa perulangan ini harus berhenti agar tidak infinity loop. Nah, di dalam Python sendiri kita juga harus hati-hati dalam menggunakan ini spasi atau penjorokan. Karena kalau di Python itu untuk memisahkan blok perulangan itu menggunakan penjorokan. Jadi ini kalau spasi tadi kan begini. Ini kalau spasi I-nya ini dihapus, maka perintah ini nggak masuk ke blok perulangan while. Jadinya nanti perintah ini akan diulang terus-menerus atau seperti tadi infinity loop. Ini alasannya adalah karena perintah increment di baris keempat ini bukan lagi berada di blok perulangan, tapi berada setelah perulangan. Nah, di dalam blok perulangan kita juga bisa mengakses nilai dari variabel counter yaitu I. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau untuk perulangan menurun? Kita tinggal mengatur kondisi awal, kondisi akhir, serta proses decrement. Contohnya adalah seperti ini. Di sini saya mendefinisikan I dengan nilai 10. Kemudian dicek. Ketika I lebih dari 5, maka print sistem informasi dan memanggil variabel counter I di sini untuk dicetak. Kemudian mendecrement variabel I. Hasilnya adalah seperti ini. Jika kondisi awal while sudah langsung tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan dijalankan. Contohnya seperti ini. I-nya sama dengan 10. Ketika I kurang dari sama dengan 5, maka ini akan diulang-ulang. Nah, di sini I kurang dari sama dengan 5. Kondisi tidak terpenuhi karena I nilainya adalah 10, maka blok perulangan ini tidak akan dijalankan. Nah, tidak tampil apa-apa. Itu tadi untuk
perulangan while. Kemudian bagaimana untuk perulangan for? Di dalam Python sendiri, perulangan for lebih ke perulangan untuk memproses array atau himpunan. Untuk formatnya adalah seperti ini. Jadi perulangan for akan dijalankan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam variabel foo. Ini adalah elemennya. Sepanjang perulangan, variabel i akan berisi elemen yang sedang diproses. Contohnya adalah seperti ini. Kita mendefinisikan sebuah array warna dengan elemennya yaitu merah, biru, kuning, dan biru. Nah, for i in warna, print i. Jadi perulangan for ini akan dijalankan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam variabel warna. Jumlah elemen di dalam variabel warna ada 4. Ada ini, elemennya ada 4, merah, biru, kuning, biru. Kemudian di print i, hasilnya seperti ini. Merah, biru, kuning, biru. Penjelasannya adalah seperti ini. Menggunakan perulangan for, saya menampilkan semua isi variabel warna. Di dalam perulangan, variabel i dipakai untuk menyimpan isi dari elemen yang saat ini sedang diproses. Nama variabel i sendiri boleh bebas. Fungsinya hanya sebagai variabel bantu. Kemudian bagaimana untuk string? Kita coba adalah seperti ini. Saya membuat variabel jurusan dengan nilai string yaitu sistem informasi. For huruf in jurusan, print huruf. Nah, ini digunakan untuk menampilkan huruf yang ada di string sistem informasi ini. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk penggunaan fungsi range. Struktur perulangan di dalam Python sepintas tidak memungkinkan kita untuk membuat perulangan angka naik. Misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun, bisa dibuat dengan bantuan fungsi atau fungsi range. Fungsi range bisa dipakai untuk membuat deret angka yang kemudian menjadi inputan ke dalam perulangan for. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. For i in range 5, print i. Hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini perintah range akan membuat 5 buah deret yang dimulai dari angka 0. Ingat, dimulai dari angka 0. Deretnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Yang harus diperhatikan nilai maksimal dari range 5 adalah 4 karena angka dimulai dari 0 bukan 1. Namun kita bisa mengatur jangkauan yang diinginkan. Caranya tambah angka kedua ke dalam fungsi range. Misalnya seperti ini. For i in range 5, 10, print i. Hasilnya adalah seperti ini. 5, 6, 7, 8, 9. Pemanggilan fungsi range 5, 10 akan membuat deret angka mulai dari 5, 6, 7, 8, dan 9. Dannya itu kita juga bisa mengatur tingkat kenaikan atau increment dari range dengan cara menambah satu lagi angka pada saat pemanggilan fungsi range. Misalnya adalah seperti ini. For i in range 3,20,3 print i. Nah, ini akan mencetak angka itu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi perintah range 3,20,3 akan membuat deret angka
Jadi perintah range 3,20,3 akan membuat deret angka dimulai dari 3 sampai 20, di mana setiap angka akan naik sebanyak 3 angka. Hasilnya angka deret akan lompat setiap kelipatan 3, mulai dari 3, 6, 9, 9 dan seterusnya hingga 20. Kemudian penggunaan statement atau perintah break dan continue. Jadi yang pertama adalah perintah break. Perintah break digunakan untuk menghentikan jalannya proses perulangan pada statement for atau while. Statement yang berada di bawah break tidak akan dieksekusi dan program akan keluar dari proses looping. Contohnya adalah ini, while true. While true ini kondisi 1, artinya kondisi ini akan selalu terpenuhi. Pilihan ini adalah sebuah variabel di mana kita akan menginputkan. Kemudian kita cek apakah pilihan itu sama dengan stop. Jika ya, berarti kita break. Kita keluar dari proses perulangan. Jika tidak, maka perulangan akan diproses lagi. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita tidak menginputkan string stop, maka program akan terus diulang. Nah, ketika saya menginputkan string stop, maka program akan berhenti, akan melanjutkan proses di luar perulangan, yaitu ini, print looping berhenti. Perulangan di atas akan berhenti ketika kita menginput string stop. Kemudian untuk penggunaan perintah continue. Jadi statement continue menyebabkan alur program kembali ke perintah looping. Jadi jika dalam sebuah perulangan terdapat statement continue, maka program akan kembali ke perintah looping untuk iterasi berikutnya. Contohnya adalah seperti ini. Saya mendefinisikan i sebagai variabel counter dengan nilai 0. Nah, dicek. While i kurang dari 10, ketika i kurang dari 10, maka perintah ini akan dijalankan. Jika nah, ini i plus 1, berarti saya menginkremen variabel i sebanyak 1 kali. Kemudian dicek apakah i habis dibagi 2, apakah i modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, continue. Artinya continue di sini kembali ke proses looping, yaitu mengecek kondisi ini lagi. Mengecek kondisi apakah i masih kurang dari 10. Jika i mod 2 tidak sama dengan 0, maka perintah else ini akan dijalankan. I adalah bilangan ganjil. Nah, jadi begini untuk penggunaan statement break dan continue. Jadi kalau break ini statement yang di bawahnya tidak akan dijalankan dan program akan langsung keluar dari proses looping dan melanjutkan statement berikutnya di bawah statement looping. Untuk penggunaan continue sendiri, continue ini berarti statement di bawahnya tidak akan dijalankan dan looping akan mengecek kondisi lagi. Seperti itu.